Shalom saudara-saudara, salam jumpa kembali bersama saya Pendeta Milton Pardosi yang akan memberikan pelajaran sekolah sahabat kita melalui channel YouTube Milton Pardosi Ministry. Saya mengundang atau memohon kepada saudara-saudara untuk boleh subscribe ketika saudara telah menerima pelajaran sekolah sahabat ataupun mungkin pelajaran firman yang saya sampaikan di channel YouTube ini, sehingga demikian maka pelayanan melalui channel YouTube ini akan boleh tersebar dan semakin banyak orang akan menerima berkat Tuhan. Sebelum kita akan belajar pelajaran sekolah sahabat kita yang ketiga dalam kuartal ini, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih oleh karena pada saat ini ya Tuhan, kami boleh bersama kembali untuk belajar firman Tuhan. Urapi kami dan Roh Kudus-Mu agar kami boleh memahami akan pelajaran sekolah sahabat ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, sertai kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pelajaran kita, pelajaran yang ketiga pada saat ini adalah tentang pandangan Yesus dan para rasul terhadap Alkitab. Pokok penting yang kita mau pelajari pada saat ini adalah bagaimana Yesus dan para rasul menyikapi Alkitab itu sebagai firman Tuhan, menyikapi tokoh dan sejarah yang ada di Perjanjian Lama sebagai fakta sejarah yang ada, bukan dongeng manusia. Nah, ayat inti kita pada hari Sabat ini dalam pelajaran kita adalah dalam Matius pasal yang keempat, ayat yang keempat. Ayat ini sangat-sangat powerful sekali. Bagaimana Yesus melihat buku-buku, kitab-kitab dalam Perjanjian Lama. Dalam Matius 4 ayat 4, Yesus berkata, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ada dua pokok penting dari ayat ini, Matius 4 ayat yang keempat. Yang pertama, Yesus menggunakan kata ada tertulis. Berarti Yesus sedang merujuk kepada dokumen yang ada pada saat itu di mana Yesus gunakan sendiri. Apa dokumen itu? Dokumen itu sudah barang tentu adalah dokumen firman Tuhan, yaitu kitab-kitab Perjanjian Lama. Yang kedua, Yesus katakan manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kalimat yang sederhana tetapi tajam ini memberikan makna bahwa Yesus mengakui dokumen yang dia sebut ada tertulis itu sebagai firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya, Yesus mengakui bahwa kitab-kitab Perjanjian Lama adalah firman Allah yang dituliskan oleh para nabi. Nah, saudara-saudara, Alkitab ini sendiri menghadapi banyak tantangan. Tantangannya adalah tentang bagaimana Alkitab ini ditulis. Tantangannya tentang wewenang kekuasaan daripada Alkitab sebagai firman Allah. Alkitab ini juga dipertanyakan oleh para ilmuwan, bahkan oleh para filsuf, tentang logika berpikir daripada Alkitab itu sendiri. Apakah Alkitab ini masih relevan kepada manusia di zaman sekarang, sementara ini adalah produk zaman kuno, produk kira-kira 2000-3000 abad yang lalu. Apakah masih relevan kepada kita? Nah, ini ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh Alkitab itu sendiri. Itu sebabnya pelajaran kita pada saat ini akan memberikan bagaimana Yesus dan para rasul melihat kepada kitab-kitab yang ada di Perjanjian Lama. Baik, hal yang pertama yang disampaikan adalah bagaimana Yesus merespon 3 pencobaan yang disampaikan atau yang diberikan iblis kepada Yesus di padang belantara setelah Yesus berpuasa 40 hari dan 40 malam. Kita tahu ceritanya ada dalam Matius pasal 4, ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-11. Kalau saudara punya Alkitabnya, mari kita baca. Pencobaan Yesus ini ada 3 macam. Ya, yang pertama adalah pencobaan yang terkait kebutuhan jasmani. Yesus lapar. Dia sudah 40 hari tidak makan, dia butuh makanan. Lalu setan katakan, jika engkau anak Allah, jadikanlah batu ini menjadi apa? Menjadi roti.
Pencobaan yang kedua saya baca di Alkitab, ini terkait kepada bagaimana Yesus mengimani janji Tuhan. Oleh karena setan mengutip ayat dalam buku Mazmur pasal yang ke-91 ayat 11 dan 12. Setan katakan demikian, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia, Allah Bapa akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Setan sedang menguji Yesus, apakah Yesus akan mengimani perkataan Bapa ini atau tidak. Lalu yang ketiga, setan mencoba Yesus dengan meminta Yesus menyembah dia, agar setan memberikan seluruh isi dunia ini kepada Yesus. Tetapi jawaban Yesus yang kita baca dalam Alkitab selalu dimulai dengan ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Di ayat yang keempat, jawaban Yesus, ada tertulis. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Di ayat yang ketujuh, untuk pencobaan yang kedua, Yesus berkata, ada tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Lalu yang ketiga, untuk pencobaan yang ketiga, Yesus juga mengulangi kalimat yang sama. Enyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Dari tiga jawaban ini, selalu ada muncul phrase atau frase yang berbunyi, ada tertulis, ada tertulis. Dengan demikian, Yesus menyatakan bahwa kitab-kitab perjanjian lama itu adalah sebuah dokumen yang tertulis. Dari mana kita tahu bahwa Yesus sedang menyatakan bahwa kitab-kitab perjanjian lama itu adalah dokumen yang tertulis? Oleh karena tiga jawaban yang diberikan Yesus kepada iblis itu, Yesus mengutip tiga ayat di dalam Alkitab. Saudara boleh lihat di referensi Alkitab saudara masing-masing, bahwa tiga jawaban itu adalah tiga ayat dalam buku Ulangan. Yaitu Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang ketiga, Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-16, dan Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-13. Lalu poin yang kedua adalah, Yesus menyatakan dengan tegas bahwa ada tertulis yang merujuk kepada buku-buku kitab dalam perjanjian lama, itu adalah firman yang keluar dari mulut Allah. Oleh karena Yesus mengutip itu di jawaban yang pertama, kalau saudara masih ingat. Manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, itulah pelajaran yang pertama dari judul di hari Senin. Pelajaran kita adalah ada tertulis. Yesus merujuk kepada sebuah dokumen, lalu dia ulang dokumen itu, lalu dia katakan bahwa ada tertulis. Manusia itu hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap apa? Firman yang keluar dari mulut Allah. Poin yang kedua yang kita pelajari dalam buku pelajaran sekolah sahabat kita ini adalah tentang Yesus dan hukum. Banyak orang katakan bahwa Yesus datang ke dunia ini untuk membatalkan hukum. Yesus datang ke dunia ini untuk meniadakan hukum. Benarkah demikian? Pelajaran yang kedua adalah berbasiskan atau dasarnya adalah Matius pasal yang ke-5, ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-20. Kalau saudara punya Alkitab, mari kita buka Matius pasal yang ke-5, ayat 17 sampai ayat yang ke-20. Apa kata Yesus tentang hukum yang sudah tentu adalah hukum perjanjian lama? Karena perjanjian baru belum ada pada waktu itu. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum, Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Ayat 18, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Nah, ayat ini harus dipahami paling tidak dalam dua pemahaman. Yang pertama, Yesus datang bukan untuk meniadakan, bukan untuk membatalkan, tetapi untuk menggenapi. Kata menggenapi dalam ayat ini dipahami dalam dua hal. Yang pertama, Yesus datang untuk menuruti, Yesus datang untuk melakukan apa yang dituliskan di dalam hukum Taurat. Yang kedua, Yesus datang ke dunia ini untuk menggenapkan apa yang dikatakan di dalam hukum Taurat.
Ya, jangan lupa dua hal ini dalam poin Matius pasal 5, 17 dan 18. Yesus datang untuk melakukan, untuk menuruti apa yang dituntut oleh hukum Taurat. Tapi yang kedua, Yesus datang ke dunia ini untuk menggenapi. Ada nubuatan di dalam hukum Taurat yang harus digenapi di dalam diri Yesus Kristus sendiri. Nah, saudara boleh baca banyak ayat-ayat di dalam Alkitab tentang bagaimana Yesus menegakkan hukum Taurat yang dituliskan dalam kitab Perjanjian Lama. Salah satu contohnya adalah saudara boleh buka dalam Matius pasal 22. Ketika seseorang bertanya kepada Yesus pertanyaan yang luar biasa. Pertanyaan ini sangat mendasar tentang bagaimanakah hukum Taurat itu di dalam pandangan Yesus Kristus sendiri. Dalam Matius pasal yang ke-22, ayat yang ke-37 sampai 40 dikatakan demikian. Guru, ayat 36, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Wah, luar biasa pertanyaan. Hukum mana? Lalu apa kata jawab Yesus? Kita tahu ayat 37 dan 38. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal bunimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Hukum mana yang terutama? Yesus tawarkan dua. Yang pertama, kasih kepada Allah, dan kasih kepada sesama manusia. Hukum yang kedua, dengan segenap hati dan jiwa dan juga apa? Akal budimu. Lalu ayat 40, ini summary yang luar biasa. Apa kata Yesus? Pada kedua hukum inilah, kasih kepada Allah, kasih kepada sesama manusia, tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Wow. Jadi kalau mau diringkaskan, hukum Taurat dan kitab para nabi yang 39 buku itu, hukumnya diringkaskan cuma dua. Kasih kepada Allah dan kasih kepada apa? Sesama manusia. Itu berarti Yesus meninggikan hukum yang ada di dalam kitab-kitab Perjanjian Lama sebagaimana yang dituliskan oleh Musa dan juga nabi-nabi yang lain. Yesus menunjuk kepada kitab suci sebagai kekuasaan yang tidak boleh diragukan, dan kita juga harus punya prinsip yang sama dengan Yesus Kristus, bahwa kita tidak meragukan kebenaran kitab-kitab Perjanjian Lama. Karena Yesus menggunakannya. Jangan lupa saudara-saudara. Kenapa kita harus menerima Perjanjian Lama? Karena Yesus menggunakan Perjanjian Lama ini sebagai dasar pekabarannya. Yesus menyatakan Perjanjian Lama ini sebagai nubuatan tentang dirinya sendiri yang datang ke atas dunia ini. Baik, pelajaran yang berikut yaitu pelajaran hari yang Selasa. Yesus dan keseluruhan Alkitab. Kisah dalam Lukas pasal 24 dapat menjawab bagaimanakah konsep Yesus tentang seluruh kitab Perjanjian Lama yang jumlahnya 39 buku itu. Lukas 24, itu tepatnya kita mulai dari ayat 13 sampai 45. Yesus berjalan dengan dua orang muridnya menuju ke Emmaus. Peristiwa ini terjadi tidak lama setelah Yesus bangkit. Kedua murid ini merasa gelisah, sedih oleh karena mereka mendengarkan berita bahwa kubur Yesus kosong. Yesus sudah mati, tetapi kubur Yesus kosong dan tidak didapati jenazah Yesus di dalam kubur itu. Lalu sementara mereka berjalan menuju Emmaus, tiba-tiba ada seorang yang mendekati mereka dan akhirnya terlibat di dalam perbincangan yang menarik. Sayangnya dua murid ini tidak mengenali siapa orang yang berjalan bersama dengan mereka sambil menjelaskan tentang firman Tuhan. Dalam Lukas pasal 24, ayat yang ke-27. Lukas pasal 24, ayat yang ke-27. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Oke? Yesus menjelaskan tentang Yesus. Ya, saya katakan tentang Yesus oleh karena kedua orang itu tidak mengetahui siapa yang sedang berjalan, bahwa sebenarnya yang berjalan bersama mereka itu adalah
Yesus Tuhan, guru mereka sendiri, yang mereka sedang bingung karena kuburnya kosong. Yesus menjelaskan tentang dirinya sendiri berdasarkan kitab-kitab yang ada di Perjanjian Lama, yaitu kitab Musa dan kitab apa? Nabi-nabi. Tetapi setelah dua orang ini akhirnya menyadari bahwa yang berjalan dengan mereka adalah Yesus, tiba-tiba Yesus menghilang. Lalu dua murid ini kembali lagi ke Yerusalem. Lalu bertemu dengan rasul-rasul, murid-murid yang lain. Dan ketika mereka menceritakan bahwa Yesus sudah bangkit, murid-murid ini pun bingung. Dan mereka tidak percaya. Dan akhirnya Yesus menampakkan diri kepada mereka. Lalu Yesus pun kembali menjelaskan tentang dirinya seperti yang dikatakan oleh kitab-kitab Perjanjian Lama. Dan inilah yang dikatakan Yesus. Ayat 44. Lalu ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi. Perhatikan, masih ingat tadi Matius pasal 5 ayat 17 dan 18, Yesus datang ke dunia ini untuk menggenapi hukum Taurat. Lalu apa kata Yesus? Yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Ayat 27, Mazmur tidak disebutkan. Tetapi di ayat yang ke-45, 44, Yesus menyebutkan ada kitab apa? Kitab Mazmur. Ketiga golongan kitab ini menggambarkan seluruh kitab-kitab yang ada di buku Perjanjian Lama itu sendiri. Nah, saya mencatat bahwa dalam cerita Yesus dengan dua murid perjalanan ke Emmaus, lalu Yesus memperkenalkan diri kepada banyak orang, maka saya mencatat ada beberapa pokok penting tentang peristiwa ini. Yang pertama adalah, Yesus dan aktivitasnya sudah dijelaskan, sudah dinubuatkan dalam Perjanjian Lama. Yang kedua saya mencatat adalah, Perjanjian Lama itu terdiri dari kitab Musa, kitab para nabi, dan juga Mazmur. Lalu yang ketiga saya catat adalah Yesus mendasarkan ajarannya kepada kitab-kitab Perjanjian Lama ini. Khotbah-khotbah Yesus, pengajaran-pengajaran Yesus, selalu Yesus mengutip ayat-ayat yang ada di kitab Taurat, Mazmur, dan kitab Nabi-Nabi. Lalu yang keempat saya catat, Yesus datang atas wewenang nubuatan firman Tuhan, kitab-kitab Perjanjian Lama, dan dia tunduk kepada Bapanya untuk menggenapkan firman yang Bapanya sampaikan kepada para nabi. Lalu Yesus berkata kepada murid, bawalah Injil ini, kabarkanlah Injil ini ke seluruh dunia. Lalu pertanyaannya, Injil yang mana Pak Pendeta? Jawabannya sederhana. Injil yang disampaikan oleh Yesus. Lalu kita tanya, Injil yang disampaikan oleh Yesus itu yang mana Pak Pendeta? Itulah yang Yesus sendiri sampaikan, dan itu jugalah yang disampaikan oleh tulisan-tulisan kitab Perjanjian Lama yang digunakan, dikutip oleh Yesus sebagai dasar dari khotbah pengajaran Injil yang Yesus sampaikan. Kalau begitu, saya simpulkan, para murid membawa Injil yang juga ada di Perjanjian Lama. Dengan demikian, Perjanjian Lama itu adalah Injil yang dinubuatkan. Sementara Perjanjian Baru adalah Injil yang digenapi. Injil yang dinubuatkan tentang siapa? Tentang Yesus. Injil yang digenapi tentang siapa? Tentang Yesus Kristus sendiri. Baik, pelajaran yang selanjutnya adalah tentang Yesus dan asal mula sejarah serta sejarah Alkitab. Bagaimana Yesus menyikapi sejarah-sejarah, peristiwa-peristiwa, lalu tokoh-tokoh yang ada di dalam Alkitab. Apakah Yesus menganggap itu dongeng, ataukah Yesus menganggap bahwa itu fakta? Ada. Tokoh-tokoh, oknum-oknum itu ada. Bukan dikarang-karang dan lain sebagainya. Nah, banyak ayat Alkitab yang saya bisa sebutkan, yang saudara boleh juga nanti baca ulang dia di rumah, di tempat saudara masing-masing, oleh karena kita terbatas waktu. Contohnya di Matius pasal 12 ayat 3 dan 4, Yesus menyebut tentang kisah Daud. Ya. Bahwa Daud itu memakan roti meja pertunjukan yang ada di bait suci yang seharusnya itu tidak boleh dimakan
oleh yang bukan imam. Lalu saya juga mencatat bahwa dalam kisah Markus pasal 10 ayat 6 sampai 8, itu Yesus menyinggung tentang peristiwa penciptaan yang terjadi di dunia ini. Lalu dalam Lukas pasal 4 ayat 25 sampai 27, saya mencatat bahwa Yesus menyebutkan kisah Elia dengan janda di Sarfat dan juga kisah Elisa yang menyembuhkan Naaman dari penyakit kustanya. Lalu saya juga mencatat di sini tentang kisah bagaimana Habel dibunuh oleh Kain, lalu nabi-nabi Israel banyak yang dibunuh juga, termasuk Yesus menyebutkan ada satu nama nabi, yaitu Zakaria. Ya, kisah ini saudara boleh lihat di Lukas pasal 11 ayat 51 ketika Yesus mengulangi fakta sejarah pembunuhan Habel, nabi-nabi termasuk Zakaria. Lalu di Matius pasal 24 ayat 38, Yesus juga membawa cerita tentang air bah dan Nuh dikaitkan dengan kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, ini yang bagian terakhir menarik, saudara-saudara. Kenapa? Kalau seandainya air bah itu adalah cerita dongeng, apakah mungkin Yesus akan membawa cerita dongeng sebagai sebuah gambaran akan datangnya penghakiman? Allah akan membinasakan semua orang jahat termasuk iblis dengan api bah. Nah, saya sebut api bah karena air bah di zaman Nuh, lalu Tuhan katakan saya tidak akan binasakan lagi dunia dengan air bah tapi dengan api bah. Apakah mungkin Yesus menggunakan cerita dongeng sebagai gambaran tentang keadaan manusia di zaman nanti waktu Yesus datang kedua kali, bahwa kejahatan manusia itu, kebobrokan manusia sama dengan zaman air bah? Nggak mungkin, saudara-saudara. Harus sebuah fakta yang akan disandingkan dengan sebuah fakta. Apalagi ini menyangkut proses penghakiman dunia ini yang akan dilakukan oleh Allah, karena Allah akan memusnahkan dunia ini dengan api bah. Poin yang kelima atau pelajaran yang kelima adalah bagaimana para rasul menyikapi Alkitab. Nah, ini menarik. Tadi saya katakan bahwa Yesus meminta para rasul untuk mengabarkan Injil. Injil itu tentang Yesus Kristus. Injil itu Yesus Kristus sendiri. Para rasul menerima pekabaran, menerima kebenaran-kebenaran yang disampaikan oleh Yesus Kristus. Tetapi Yesus Kristus sendiri, dia juga menggunakan perjanjian lama sebagai dasar dari Injil yang dia sampaikan kepada para murid. Yesus tidak bisa menyampaikan Injil kepada para murid kalau tidak ada dasarnya. Dan dasarnya itu adalah perjanjian lama yang tadi saya katakan, perjanjian lama itu adalah Injil yang digenapi. Perjanjian lama itu berisi nubuatan tentang Injil. Sementara perjanjian baru adalah Injil yang digenapi. Perjanjian baru itu berisi tentang Injil datang ke dunia ini sebagai penggenapan Injil yang dinyatakan di perjanjian lama. Baik, ada beberapa hal yang menarik yang saudara boleh baca. Saya akan sebutkan ayatnya beberapa. Dalam Kisah pasal 4 ayat 24-26, ya, Kisah pasal 13 ayat 32 sampai 36, Roma pasal 9 ayat yang ke-17 dan Galatia 3 ayat yang ke-8. Tetapi saya hanya bawa tentang dua ayat yang terakhir, yaitu Roma 9 ayat 17 dan Galatia 3 ayat yang ke-8. Nah, kita akan baca ayatnya, ya, karena ini penting. Yang pertama adalah dalam buku Roma pasal 9 ayat 17. Ya. Roma 9 ayat yang ke-17. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Sebab kitab suci berkata kepada Firaun. Perhatikan baik-baik. Sebab kitab suci berkata kepada Firaun, itulah sebabnya aku membangkitkan engkau, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau dan supaya namaku dimasyurkan di seluruh bumi. Perhatikan baik-baik, ada dua subjek di sini. Yang pertama, sebab kitab suci berkata kepada Firaun. Saya mau tanya kepada saudara, di zaman Firaun, Musa keluar dari Mesir membawa orang Israel dari negeri Mesir, apakah Alkitab sudah ada? Tidak. Kalaupun Alkitab sudah ada, apakah Alkitab itu datang kepada Firaun lalu berbicara? Tidak. Tetapi Paulus katakan, sebab kitab suci berkata kepada Firaun, itulah sebabnya aku membangkitkan engkau. Akunya siapa? Bapa yang di surga. Dengan kata lain, Paulus menggunakan dua kata yang menggambarkan hal yang sama. Kitab suci, kata kitab suci yang dipakai oleh Paulus sebenarnya merujuk kepada Bapa sendiri. Dengan demikian,
Ketika dikatakan kitab suci berkata kepada Firaun, itu adalah Allah Bapa sedang berkata kepada Firaun. Saya simpulkan, kalau begitu kitab suci adalah firman Tuhan, bukan Allah. Jangan salah. Kitab suci bukan firman, bukan Allah. Kitab suci adalah firman Allah. Kitab suci berkata kepada Firaun, artinya Allah, firman-Nya berkata kepada siapa? Kepada Firaun. Lalu ayat yang kedua yang Paulus juga gunakan di dalam ekspresi yang menggunakan kata kitab suci yang merujuk kepada Allah adalah dalam Galatia pasal yang ketiga ayat yang ke-8. Galatia pasal 3 ayat yang ke-8. Dan kitab suci sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman. Telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Perhatikan baik-baik. Dan kitab suci, yang sebelumnya mengetahui. Ya, jadi kitab suci sudah mengetahui bahwa Allah membenarkan orang bukan Yahudi oleh karena iman. Telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan apa? Akan diberkati. Pelajaran sekolah sahabat kita katakan demikian. Subjek kitab suci dipakai untuk tempat yang seharusnya bagi Allah. Harusnya kan Allah yang menginjili Abraham. Tetapi Paulus katakan kitab suci yang datang menginjili siapa? Menginjili Abraham. Hampir sama dengan kitab suci berbicara dengan Firaun, kepada Firaun. Allah berbicara kepada Firaun. Demikian juga selanjutnya. Nah, saudara-saudara, sekarang kita tiba kepada kesimpulan dari pelajaran sekolah sahabat kita pada pelajaran yang ketiga ini. Saya mencatat ada beberapa kesimpulan yang saya mau bagikan kepada saudara-saudara berdasarkan apa yang saya pelajari di pelajaran sekolah sahabat kita ini. Yang pertama kesimpulannya adalah Yesus menerima dan menggunakan semua tokoh kisah dalam perjanjian lama sebagai fakta yang terjadi, cerita yang terjadi, bukanlah dongeng. Yang kedua, para rasul juga menerima perjanjian lama sebagai nubuatan akan pekerjaan Yesus dan mendasarkan pengajaran mereka untuk membawa Injil berdasarkan bukan hanya kepada perkataan Yesus sebagai Injil, tetapi juga kepada kitab-kitab perjanjian lama. Yang ketiga, Yesus dan para rasul, ketika mereka merujuk kepada kitab perjanjian lama, mereka selalu menggunakan ada tertulis. Itu berarti dokumennya ada. Dan ketika itu digunakan sebagai dasar firman, berarti dokumen itu adalah dokumen firman Tuhan. Dan yang ada di masa Yesus dan rasul-rasul adalah dokumen perjanjian lama itu sendiri. Yang keempat, perjanjian lama adalah Injil yang dinubuatkan. Perjanjian baru adalah Injil yang digenapi. Melalui siapa? Yesus Kristus. Yesus adalah Injil itu sendiri. Good news, kabar baik. Yesus dinubuatkan oleh perjanjian lama. Dan di perjanjian baru, kegenapan nubuatan itu diceritakan kepada seluruh umat manusia. Demikianlah pelajaran sekolah sahabat kita pada saat ini, pelajaran yang ketiga. Saya mendorong saudara-saudara untuk rindu membaca Alkitab. Saya mendorong saudara-saudara untuk menggali Alkitab, karena di dalam Alkitab itulah terdapat banyak sekali kebenaran-kebenaran yang menuntun kita kepada keselamatan melalui Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang sudah menonton channel YouTube ini dan juga sudah mensubscribe channel YouTube Milton Pardosi Ministry. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara dan saya rindu untuk mendoakan saudara-saudara semua. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih oleh karena pada saat ini ya Tuhan kami sudah belajar bagaimana Yesus dan para rasul melihat kitab-kitab, buku-buku dalam perjanjian lama itu sebagai firman Allah, dokumen yang tertulis. Mereka gunakan itu sebagai dasar pekabaran mereka, sebagai dasar pekerjaan Yesus Kristus, dan juga sebagai dasar Injil yang mereka sebarkan ke seluruh dunia. Ya Tuhan, ajari kami supaya kami juga melihat Alkitab sama seperti Yesus dan para rasul melihat Alkitab. Kami mengartikan ayat Alkitab sama seperti Yesus dan para rasul mengartikan Alkitab. Mencari kebenaran dalam Alkitab, menggunakannya dalam hidup kami, menghasilkan buahnya,
dan membagikannya kepada orang lain dengan cara yang sederhana, dengan kalimat yang sederhana, dan juga langsung kepada kebenaran itu sendiri. Berkati semua saudara-saudaraku yang sudah bersama belajar pelajaran Sekolah Sahabat hari ini. Berkati rumah tangga mereka, berkati kehidupan mereka, berkati pekerjaan usaha, dan juga anak-anak mereka. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih banyak. Tuhan memberkati saudara-saudara semuanya.